Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elian Zafira 250200021. Pada kesempatan kali ini akan membahas terkait perilaku tidak aman dari pekerja pada manajemen keselamatan dan kesehatan konstruksi. Kecelakaan yang terjadi di proyek konstruksi akan menjadi salah satu penyebab terganggunya atau terhentinya aktivitas pekerjaan proyek. Selain itu, hal tersebut akan menyebabkan kerugian yang besar baik dalam hal biaya ataupun sumber daya manusia, di mana kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan atau diduga. Salah satu penyebab terjadinya kecelakaan kerja yaitu tindakan tidak aman, di mana tindakan yang dapat membahayakan pekerja itu sendiri maupun orang lain yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh National Safety Council pada tahun 2015, bahwa penyebab kecelakaan kerja terdapat 88% terjadi karena tindakan tidak aman, 10% terjadi karena kondisi yang tidak aman, dan 2% lainnya tidak diketahui penyebabnya. Nah, dari penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka perlu diketahui faktor-faktor yang menyebabkan tindakan tidak aman dari pekerja dan bagaimana cara mengatasi berdasarkan 3 kajian literatur. Pada literatur pertama menjelaskan terkait pengembangan pendekatan agent-based modeling untuk mengeksplorasi proses ke sosiokognitif, yaitu observasi dan imitasi pekerja konstruksi di bawah interaksi dengan manajer, rekan kerja, dan mandor. Proses sosial kognitif pekerja konstruksi terbagi atas 2, yaitu proses kognitif individu pekerja konstruksi, di mana menggunakan 3 tahap, yaitu mendapatkan informasi, memahami informasi, dan menanggapi serta mengambil tindakan. Dalam tahap mendapatkan informasi, kesadaran, keselamatan pengalaman, dan pengetahuan keselamatan akan mempengaruhi pekerja terhadap potensi bahaya. Hal tersebut dapat mengakibatkan kesalahan kognitif. Selain itu, pengalaman yang akan mempengaruhi persepsi resiko pekerja. Dengan tingkat pengetahuan keselamatan yang rendah, seseorang akan tidak berpengalaman, mungkin tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi bahaya di sekitarnya. Yang kedua adalah kelompok sosial dari faktor organisasi sosial. Pengaruh rekan kerja pada pekerja adalah terdapat 2 sisi, yaitu yang pertama adalah rekan kerja dapat meningkatkan rekan-rekan mereka untuk tidak melakukan tindakan yang tidak aman. Nah, di sisi yang lainnya lagi adalah pelanggaran aturan atau standar keselamatan kerja yang dapat ditiru oleh rekan-rekan mereka yang memiliki dampak buruk secara dramatis pada perilaku keselamatan individu. Nah, maka didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa perilaku tidak aman bekerja secara bertahap dapat dikurangi dengan melakukan interaksi dengan manajer, mandor, dan pekerja itu sendiri. Dan kesalahan proses kognitif dapat diperbaiki dengan norma sosial. Hal tersebut antara lain adalah berbagai faktor organisasi sosial atau identitas sosial. Selanjutnya, pada literatur kedua menjelaskan tentang behavior-based safety di lokasi konstruksi di Iran. Behavior-based safety adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pencegahan kecelakaan, cedera, dan program keselamatan berbasis perilaku atau behavior-based safety yang efektif tergantung pada karyawannya untuk memahami bagaimana perilaku yang tidak aman yang dapat menyebabkan cedera dan kecelakaan lainnya. Dengan itu, didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa dengan menerapkan praktik keselamatan berbasis perilaku di tempat kerja, memastikan lingkungan dan karyawannya diminta untuk bekerja sebagai tim untuk membantu memantau dan mengurangi terjadinya peristiwa berbahaya dan mendorong karyawan untuk bersikap proaktif dalam merencanakan pengaturan kerja yang aman dan melihat kebiasaan rekan kerjanya akan menciptakan rasa kontinuitas dan loyalitas. Pada literatur ketiga yang membahas tentang perilaku yang berbasis intervensi untuk keselamatan melalui behavior-based safety. Dari pengamatan tersebut, maka didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa pelatihan dan implementasi keselamatan berbasis perilaku membantu meningkatkan budaya keselamatan organisasi dengan meningkatkan komunikasi keselamatan baik mengoreksi dan memberi tanggapan melalui behavior-based safety yang mengarah kepada budaya keselamatan yang lebih terbuka, positif, dan terpercaya, serta meningkatkan kinerja keselamatan. Nah, dari ketiga kajian literatur yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan bahwa untuk meningkatkan kesadaran keselamatan pekerja atau perilaku yang tidak aman dari pekerja dapat dikurangi secara bertahap pada proyek konstruksi, yaitu dengan melakukan interaksi antara pekerja dengan manajer dan terutama adalah dengan mandor.
Selain itu, dengan lebih dijalankannya kerjasama antar pekerja di suatu proyek guna membantu memantau dan mengurangi terjadinya peristiwa yang berbahaya. Hal tersebut dilakukan guna membangun kepemilikan, kepercayaan, dan kesatuan lintas tim pada suatu proyek atau organisasi. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait perilaku tidak aman bekerja pada manajemen keselamatan dan kesehatan konstruksi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.